Selamat siang. Selamat siang, mari silahkan masuk. Sebelumnya, Ibu mau ucapkan terima kasih kalau sudah bersedia hadir di ruangan ini untuk mengikuti layanan dan seminar. Mari silahkan duduk. Jadi sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa dulu. Kira-kira dari kalian semua, siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu, Oke, silahkan. Iman mereka berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami dari rumah hingga tiba di tempat ini. Sekarang tolong berkati apa yang kami akan dilakukan oleh teman-teman dan guru-guru. Tuhan pimpin dari awal hingga berakhir. Tuhan, ini adalah doa kami dan kami berdoa. Amin. Nah, selanjutnya setelah berdoa, kira-kira apakah kalian sudah saling kenal? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi ada yang sudah saling kenal, ada yang belum kenal. Nah, kita akan melakukan perkenalan, tetapi dengan menggunakan rangkai nama. Sudah pernah melakukan perkenalan menggunakan rangkai nama? Oke, jadi Ibu mau berikan contoh ya. Jadi, misalnya Ibu sebutkan nama saya Lola Rizka Dungdio. Saya alamat di Kairagi. Selanjutnya Ezra akan melanjutkan. Namanya Ezra. Alamat di mana Ezra? Alamat di Kairagi 2. Teman saya sebelumnya namanya Lola Rizka. Dia tinggal di Kairagi. Berikutnya lagi sambung Niki. Lalu perkenalkan namanya Ezra. Perkenalkan namanya Ibu. Paham? Mengerti? Jadi yang paling terakhir yang akan paling mengingat namanya teman-teman. Kalian mengerti? Oke. Dimulai dari Niki dulu. Dimulai dari Christian saja. Christian yang siap. Perkenalkan, nama saya Christian, tinggal di Christian tinggal di Poli. Oke, dilanjutkan dengan Besli. Setelah Besli memperkenalkan nama, Besli memperkenalkan namanya Christian. Perkenalkan, nama saya Jessi dari politik. Di sebelahnya saya ada Di sebelahnya saya ada Christian dari. dari politik. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya alamat saya di sebelah saya ada Desri yang tinggal di politik. Di sebelahnya Besli ada. Christian yang tinggal di Poli. Oke, lanjut silahkan. Perkenalkan, nama saya Desria, saya tinggal di Buha. Di sebelah saya ada Taniat. Ada Taniat tinggal di Buha. Di sebelah saya juga ada Besti tinggal di Politeknik dan juga Tian tinggal di Politeknik. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya tinggal di Buah dan sebelah saya ada Gracia Semara tinggal di Buah dan juga Pengatio tinggal di Buah dan juga Besli tinggal di Politeknik dan juga Christian tinggal di Politeknik. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Niki Mesak tinggal di Kewatu Kairagi 2 dan di sebelah saya adik saya tinggal di Buha Lingkungan 2 dan ada Rasia tinggal di Buha, juga ada Tania Tio yang tinggal di Buha dan ada Jessica Woan yang tinggal di Politeknik, lalu ada Tian yang tinggal di Politeknik. Oke. Yang paling terakhir, yang paling hafal ini teman-teman nama ya. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Esra Martin, tinggal di Kabupaten Kedua. Di sebelah saya ada Niki Mesak yang tinggal di Kabupaten Kairagi 2. Juga ada saya yang tinggal di Buha dan Gracia Punaat tinggal di Buha. Laura Kia tinggal di Buha
dan Nesli tinggal di Politeknik, dan terakhir ada Tian yang tinggal di Politeknik. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Jadi semuanya sudah saling mengenal kan? Sudah saling mengenal? Oke, jadi untuk kegiatan konseling kelompok ini kita akan melaksanakan konseling kelompok ini selama 40 menit. Apakah bisa? 40 sampai 45 menit. Apakah boleh? Boleh. Oke. Jadi topiknya hari ini adalah tentang perilaku bully. Jadi topiknya hari ini adalah tentang perilaku bully. Ada yang tahu perilaku bully itu apa? Perilaku bully itu kira-kira apa? Bully, ada bully verbal dan ada bully non verbal. Jadi perilaku bully itu adalah perilaku menyakiti teman, menyakiti orang lain baik secara kata-kata ataupun dengan perbuatan atau tindakan. Oke, kayaknya sudah ada yang mengerti ya tentang bully. Nah, selanjutnya ini kan pelaksanaan konseling kelompok. Kira-kira ada yang sudah pernah ikut konseling kelompok? Sudah pernah? Sudah pernah? Pernah? Kira-kira konseling kelompok itu seperti apa yang pernah kalian lakukan? Dulu waktu konseling kelompok di layanan BK itu apakah bermain peran? Bermain peran sudah pernah? Oh iya, sudah pernah bermain peran di konseling kelompok ya? Oke, lalu sebelumnya Ibu mau jelaskan dulu tujuan dari konseling kelompok itu adalah memecahkan masalah siswa dan kalian bisa bersama-sama membahas masalah kalian dan mengentaskan masalah kalian dalam satu kelompok ini. Nah, selanjutnya dalam konseling kelompok itu Ibu mengharapkan agar kalian bisa menjaga kerahasiaan. Apapun yang akan kita bahas hari ini cukup sampai di sini saja, tidak perlu dibawa di tempat lain. Lalu Ibu berharap kalian itu secara sukarela untuk mengikuti kegiatan ini. Apakah kalian tidak terpaksa mengikuti kegiatan ini? Tidak. Alhamdulillah kalau tidak terpaksa. Ibu harap kalian nantinya akan terbuka mengungkapkan pendapat, saran, kesimpulan, dan ketika mengungkapkan saran, pendapat, dan kesimpulan itu harus sesuai norma. Jadi tidak boleh menyinggung satu sama lain, tidak boleh saling menyindir ya. Oke, sudah paham? Paham. Nantinya di dalam konseling kelompok ini ada beberapa tahap. Yang pertama tahap pra pembentukan. Kemarin kan Ibu sudah ambilkan kalian satu persatu dari kelas untuk mengikuti layanan ini. Lalu setelah tahap pembentukan ada tahap awal. Tahap awalnya itu seperti ini. Lalu akan ada tahap peralihan, ada tahap intinya. Nanti di tahap inti kalian akan bermain peran, dan tahap akhir. Sudah paham semuanya? Nah, jadi sebelum melaksanakan konseling kelompok, kita akan membacakan ikrar terlebih dahulu. Jadi akan Ibu bacakan, nanti kalian yang akan mengikuti ya. Oke, ini ada ikrar konseling kelompok. Ibu akan bacakan, kalian akan mengikuti. Oke. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala data, dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain setelah pelaksanaan
konseling kelompok ini? Setelah pelaksanaan konseling kelompok ini. Nah, sudah membacakan ikrar, kalian sudah mengungkapkan kembali ikrar tersebut, berarti kalian bersedia untuk mematuhi ikrar dalam konseling kelompok tersebut. Nah, sebelum masuk ke kegiatan selanjutnya, kita akan melakukan ice breaking dulu. Ice breaking atau pencairan suasana. Kita akan bermain game singkat dan simpel. Oke, boleh semuanya berdiri? Supaya lebih leluasa bermain game, silakan berdiri di belakang kursinya kalian supaya lebih terbuka. Oke, jadi game ini berhubung ini sudah jam mengantuk, jadi terapkan bermain game supaya segar lagi, supaya tidak mengantuk lagi ya. Dengarkan instruksi dari gamenya Ibu ya. Dengarkan instruksinya. Lakukan apa yang saya katakan. Mengerti? Lakukan apa yang saya katakan. Oke. 1, 2, 3. Pegang dahi. Lakukan apa yang saya katakan. Mana lebih dahi? Dahi? Dahi ini atau dagu? Dahi. Mana dagu? Mana dahi? Ini dahi. Oke, ini saya satu kali salah. Ulang. Lakukan apa yang saya katakan. Pegang mata. Oke. Lakukan apa yang saya lakukan. Pegang tangan. Lakukan apa yang saya lakukan. Pegang hidung. Lakukan apa yang saya lakukan. Pegang. Lakukan apa yang saya lakukan. Pegang pundak. Lakukan apa yang saya lakukan. Berarti siapa yang salah? Tania. Lakukan apa yang saya lakukan. Oke, tepuk tangan dulu. Masih lagi? Masih mau bermain game? Masih. Oke, satu kali lagi ya. Lakukan apa yang saya katakan. Lakukan apa yang saya katakan ya. Pegang telinga. Oke, mulai konsentrasi. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, silakan duduk. Kita akan melanjutkan kembali. Tadi setelah pelaksanaan ice breaking. Nah, tadi Ibu kan sudah jelaskan tentang tujuan. Kira-kira siapa yang bisa mereview kembali tujuan yang Ibu jelaskan tadi? Oke, silakan. Memecahkan masalah siswa dan memungkinkan siswa secara bersama-sama mendapat pembahasan. Oke, jadi Christian mereview kembali pelaksanaan konseling kelompok itu tujuannya untuk memecahkan masalah siswa dan jika memungkinkan kalian bisa bersama-sama mengentaskan masalah dan membahas masalah yang kalian hadapi. Sudah siap mengikuti layanan konseling kelompok? Siap. Sudah siap? Siap. Nah, nantinya di konseling kelompok ini kalian akan bermain sosiodrama. Sosiodrama itu sebuah salah satu metode dalam konseling kelompok, yaitu bermain peran dan isinya itu tentang masalah sosial. Jadi sesuai dengan topiknya saat ini. Topiknya saat ini apa? Tentang perilaku bully. Tentang perilaku bully. Jadi langkah-langkahnya adalah nanti Ibu akan membagikan naskah setelah ini. Lalu kalian akan membaca naskah tersebut. Nanti naskahnya tidak perlu dihafal. Yang penting kalian tahu peran kalian. Setelah itu kita akan bermain peran dan selanjutnya kita akan berdiskusi. Oke. Jadi Ibu akan membagikan naskahnya ya. Ini satu orang dapat naskahnya. Sudah ada peran kalian masing-masing. Sudah ditentukan kemarin kan? Jadi silahkan dibaca naskah tersebut.
Naskahnya silahkan dibaca dulu. Ada inisialnya, nama kalian di situ, sudah ada keterangannya di atas. Jadi saja, ibu mau kasih lagu dan ada inisialnya toh, ada namanya, ada ini Oke, sudah membaca naskahnya. Nah, naskah ini boleh dibawa di rumah dulu, boleh dibaca-baca lagi sambil melatih bagaimana kira-kira peran kalian sesuai naskah tersebut. Nantinya setelah besok kita akan melakukan sosiodrama, kita akan bertukar peran. Nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut besok ya. Besok kira-kira kalian punya waktu untuk bermain sosiodrama? Punya. Oke, jadi nanti akan Ibu hubungi kembali besok. Kita akan bermain drama, bermain sosiodrama di kelas saja ya, supaya ada teman-teman lain yang bisa melihat kegiatan ini. Oke, bisa? Bisa. Nah, sebelumnya karena tadi pada awalnya berdoa, ini juga kita sebelum menutup kegiatan konseling kelompok ini, kita juga akan berdoa. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa? Oke, silahkan Besti. Amin.